Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator mewakili kelompok saya untuk eh, me- laporan mini project mekanika fluida dengan judul analisis aliran air pada water jet pump. Baiklah, untuk perkenalan nama anggota, yang pertama Muhammad Iqbal, saya sendiri dengan NIM 22338106. Yang kedua itu Mitzal Amir dengan NIM 22338053. Yang ketiga Rahmatul Akbar dengan NIM 22338139. Materi pertama itu tentang ringkasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Eh, Water jet pump adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan aliran air bertekanan tinggi. Aliran air ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk membersihkan permukaan atau memindahkan bahan-bahan yang terkandung dalam air. Dalam memahami cara kerja water jet pump, penting untuk menganalisis aliran air yang terjadi pada perangkat ini. Analisis aliran air pada water jet pump dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika fluida. Aliran air yang terjadi pada water jet pump terdiri dari dua bagian, yaitu aliran fluida primer dan aliran fluida sekunder. Aliran fluida primer dihasilkan oleh pompa dan dikirim ke nozzle yang terletak pada ujung water jet pump. Aliran fluida sekunder yaitu aliran air bertekanan tinggi dihasilkan oleh interaksi antara aliran fluida primer dan aliran air pada sekitar nozzle. Pada saat aliran fluida primer memasuki nozzle, terjadi perubahan tekanan yang menyebabkan peningkatan kecepatan aliran air. Akibatnya terjadi penurunan tekanan yang menyebabkan aliran fluida sekunder terhisap dari lingkungan sekitar dan bercampur dengan aliran fluida primer. Hal ini menghasilkan aliran air bertekanan tinggi yang keluar dari ujung water jet pump. Dalam melakukan analisis aliran air pada water jet pump, beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi kecepatan aliran fluida primer, tekanan aliran fluida primer, dan geometri nozzle. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi besarnya tekanan dan kecepatan aliran air yang dihasilkan oleh water jet pump. Dalam penggunaan water jet pump, penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut guna memastikan bahwa perangkat bekerja dengan optimal. Dengan memahami prinsip dasar aliran air pada water jet pump, pengguna dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari perangkat ini. Selanjutnya yaitu latar belakang. Aliran air pada water jet pump adalah salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas perangkat ini dalam menghasilkan aliran air bertekanan tinggi. Oleh karena itu, analisis aliran air pada water jet pump sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dari perangkat ini. Salah satu alasan mengapa analisis aliran air pada water jet pump perlu dilakukan adalah untuk memahami bagaimana perangkat bekerja secara teknis. Dalam memahami cara kerja water jet pump, penting untuk memahami bagaimana aliran air bekerja melalui perangkat tersebut dan bagaimana interaksi antara aliran fluida primer dan air pada sekitar nozzle mempengaruhi hasil akhir. Dengan memahami hal ini, insinyur dan teknisi dapat membuat perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perangkat. Selain itu, analisis aliran air pada water jet pump juga dapat membantu dalam memecahkan masalah yang terkait dengan kinerja perangkat. Misalnya, jika aliran air keluar dari water jet pump tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka analisis aliran air dapat membantu dalam menentukan penyebab masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, analisis aliran air pada water jet pump juga dapat membantu dalam memperkirakan biaya pengompresian perangkat. Dengan memahami bagaimana aliran air bergerak melalui water jet pump, insinyur dapat menghitung besarnya tekanan dan kecepatan aliran air yang dihasilkan oleh perangkat. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan biaya pengoperasian perangkat, termasuk biaya energi dan biaya pemeliharaan. Selain itu, analisis aliran air pada water jet pump juga dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan dalam beberapa aplikasi.
seperti membersihkan permukaan yang sensitif atau memindahkan bahan-bahan kimia. Penting untuk memastikan bahwa aliran air bertekanan tinggi tidak merusak permukaan atau mencemari bahan-bahan yang sedang dipindahkan. Dengan melakukan analisis aliran air pada water jet pump dapat mengoptimalkan aliran air untuk memastikan bahwa perangkat aman dan menghasilkan produk berkualitas. Dalam keseluruhan, analisis aliran air pada water jet pump sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dari perangkat ini. Dengan memahami bagaimana aliran air bergerak melalui water jet pump, insinyur dan teknisi dapat membuat perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perangkat. Selain itu, analisis aliran air juga dapat membantu dan memecahkan masalah, memperkirakan biaya pengoperasian, dan meningkatkan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, jenis-jenis peralatan yang ditemui di pasaran. Yang pertama, jenis-jenis peralatan yang ditemui di pasaran yaitu jet pump sentrifugal. Jet pump sentrifugal adalah jenis pompa yang menggunakan prinsip kerja sentrifugal untuk mengalirkan air. Berikut ini adalah beberapa spesifikasi umum yang dapat Anda temukan pada jet pump sentrifugal. Yang pertama, daya listrik. Jet pump sentrifugal biasanya dioperasikan menggunakan sumber daya listrik. Spesifikasi daya listrik akan mencantumkan tegangan dan frekuensi operasi yang sesuai untuk pompa tersebut. Yang kedua, kapasitas aliran. Spesifikasi ini menunjukkan seberapa besar jumlah air yang dapat dihasilkan oleh jet pump sentrifugal dalam satuan volume per waktu, seperti liter per menit atau galon per menit. Kapasitas aliran biasanya bervariasi tergantung pada model dan ukuran pompa. Yang ketiga, tekanan kerja. Tekanan kerja adalah tekanan maksimum yang dapat dihasilkan oleh jet pump sentrifugal. Spesifikasi ini akan menunjukkan satuan tekanan yang digunakan seperti PSI atau pound per square inch atau bar. Yang keempat, kedalaman hisap maksimum. Ini mengacu pada kedalaman maksimum dari sumber air seperti sumur atau sumur dangkal, dari mana jet pump sentrifugal dapat menghisap air. Spesifikasi ini akan memberikan angka yang menunjukkan jarak dalam satuan panjang seperti meter atau kaki. Yang kelima, bahan konstruksi. Jet pump sentrifugal dapat terbuat dari berbagai bahan konstruksi, termasuk logam seperti besi cor atau stainless steel, serta plastik yang tahan terhadap korosi. Yang keenam, fitur tambahan. Beberapa jet pump sentrifugal dilengkapi dengan fitur tambahan seperti perlindungan thermal untuk mencegah pompa dari overheating, switch tekanan otomatis untuk mengontrol pompa secara otomatis, atau filter untuk mencegah kotoran memasuki pompa. Spesifikasi akan mencantumkan fitur-fitur tersebut jika tersedia. Yang ketujuh, dimensi dan berat. Spesifikasi ini mencakup dimensi fisik jet pump sentrifugal seperti panjang, lebar, tinggi, dan berat. Informasi ini berguna untuk menentukan apakah pompa akan cocok di lokasi yang ditentukan. Yang kedua itu jet pump submersible. Yang pertama, daya listrik. Jet pump submersible umumnya dioperasikan menggunakan sumber daya listrik. Spesifikasi ini akan mencantumkan tegangan dan frekuensi operasi yang sesuai untuk pompa tersebut. Yang kedua, kapasitas aliran. Spesifikasi ini menunjukkan seberapa besar jumlah aliran dapat dihasilkan oleh jet pump submersible dalam satuan volume per waktu, seperti liter per menit, atau LPM, atau galon per menit, atau GPM. Kapasitas aliran biasanya bervariasi tergantung pada model dan ukuran pompa. Yang ketiga, tekanan kerja. Tekanan kerja adalah tekanan maksimum yang dapat dihasilkan oleh jet pump submersible. Spesifikasi ini akan menunjukkan satuan tekanan yang digunakan seperti PSI atau pound per square inch atau bar. Yang keempat, kedalaman submersi. Jet pump submersible dirancang untuk bekerja di dalam air seperti sumur atau sumur artesis. Spesifikasi ini akan mencantumkan kedalaman maksimum dan air di mana pompa dapat beroperasi secara efektif. Yang kelima, bahan konstruksi. Jet pump submersible umumnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi seperti stainless steel atau bahan plastik khusus. Bahan konstruksi yang digunakan akan mempengaruhi ketahanan pompa terhadap lingkungan yang mengandung air atau bahan kimia. Yang keenam, fitur tambahan. Beberapa jet pump submersible dilengkapi dengan fitur tambahan seperti sensor level air untuk mengontrol pompa secara otomatis berdasarkan level air. Yang ketujuh, dimensi dan berat. Spesifikasi ini mencakup dimensi fisik jet pump submersible seperti panjang, lebar, tinggi, dan berat. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa pompa akan sesuai dengan sumur atau sumber air yang ada.
Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang lain, yaitu Rahmatul Akbar, tentang kajian teori, yaitu konsep dasar. Baiklah, terima kasih kepada moderator Muhammad Iqbal. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul kajian teori. Konsep dasar. Konsep dasar aliran pada water jet pump adalah bahwa aliran fluida yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan tekanan yang tinggi. Dalam water jet pump, fluida yang digunakan adalah air. Air dialirkan ke dalam pompa dan kemudian dipompa keluar dengan tekanan tinggi melalui nozzle yang terdapat pada ujung water jet pump. Saat air mengalir melalui nozzle, diameter dari nozzle tersebut mengecil, sehingga kecepatan aliran air meningkat. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida meningkat. Tekanan dalam fluida akan menurun. Oleh karena itu, aliran air yang keluar nozzle memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang masuk ke dalam pompa. Selain itu, water jet pump juga menggunakan prinsip hukum aksi reaksi Newton. Ketika air yang keluar dari nozzle memukul suatu permukaan, maka gaya yang terjadi pada permukaan tersebut akan sama besar dengan gaya yang terjadi pada air yang terjadi kepada keluar dari nozzle. Hal ini dapat menghasilkan tekanan tinggi pada permukaan yang dipukul oleh aliran air, sehingga membuatnya bersih atau bahkan dapat memotong material tertentu. Selain itu, untuk meningkatkan tekanan aliran air, water jet pump dapat menggunakan sistem penekanan yang lebih besar dengan memompa air ke dalam pompa pada tekanan yang lebih tinggi. Hal ini juga memungkinkan water jet pump untuk menghasilkan aliran air bertekanan sangat tinggi, hingga mencapai ribuan PSI atau pounds per square inch, yang dapat digunakan untuk aplikasi industri yang lebih berat seperti membersihkan permukaan besar atau memotong material yang sangat keras. Dalam water jet pump, peran nozzle juga sangat penting karena menentukan kecepatan aliran air yang keluar dan akhirnya menentukan tekanan air dari aliran air yang dihasilkan. Oleh karena itu, nozzle harus dirancang dengan baik dan sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Dalam kesimpulannya, konsep dasar aliran air pada water jet pump adalah bahwa aliran fluida yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan tekanan yang tinggi juga. Dalam water jet pump, air digunakan sebagai fluida yang dialirkan dari dipompa dengan tekanan tinggi melalui nozzle untuk menghasilkan aliran air bertekanan tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, prinsip kerja water jet pump. Prinsip kerja water jet pump adalah didasarkan pada prinsip aliran fluida dan prinsip aksi reaksi Newton. Air dialirkan ke dalam pompa dan kemudian dipompa keluar melalui nozzle dengan tekanan tinggi. Ketika air mengalir melalui nozzle, diameter dari nozzle tersebut mengecil sehingga kecepatan air meningkat. Ketika aliran air bertekanan tinggi ini memukul suatu permukaan, maka gaya yang terjadi pada permukaan tersebut akan sama besar dengan gaya yang terjadi pada air yang keluar dari nozzle. Hal ini menghasilkan tekanan tinggi pada permukaan yang dipukul oleh aliran air, sehingga membuatnya bersih atau bahkan dapat memotong material tertentu. Untuk meningkatkan tekanan aliran air, water jet pump dapat menggunakan sistem penekanan yang lebih besar.
dengan memompa air ke dalam pompa pada tekanan yang lebih tinggi. Hal ini juga memungkinkan water jet pump untuk menghasilkan aliran air bertekanan sangat tinggi hingga mencapai ribuan PSI dan dapat memotong material yang sangat keras. Selanjutnya persamaan matematis. Persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung aliran air pada water jet pump adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian pada aliran fluida yang stabil. Persamaan Bernoulli ini dinyatakan sebagai berikut, di mana P adalah tekanan pada titik tertentu di dalam fluida, dan P kecil adalah densitas fluida, V adalah kecepatan fluida pada titik tersebut, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian fluida pada titik tersebut. Dalam water jet pump, persamaan Bernoulli digunakan untuk menghitung aliran air pada nozzle. Aliran air dihitung dengan mengukur tekanan dengan kecepatan air pada nozzle, serta menghitung ketinggian air pada titik tertentu di dalam pompa. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan aliran volumetrik dengan rumus Q sama dengan AV, di mana Q adalah aliran volumetrik air meter per second. A adalah luas penampang nozzle dan V adalah kecepatan aliran air pada nozzle. Persamaan ini menghitung aliran pada air nozzle berdasarkan pada luas penampang nozzle dan kecepatan aliran air yang dihasilkan. Oleh karena itu, persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi aliran air dan selain itu juga meningkatkan akurasi pengukuran aliran air pada water jet pump. Faktor-faktor seperti ini adalah viskositas fluida dan keausan pada nozzle, dan adanya turbulensi pada aliran air juga diperhitungkan dan ditimbangi dengan perhitungan. Materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya rancangan alat akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mr. Amir. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan rancangan alat. Gambar desain alat. Cara kerja water jet pump. Proses kerja water jet pump dimulai dengan memasuk air atau fluida ke dalam pompa. Pompa kemudian memompa air dan meningkatkan tekanan sehingga fluida menjadi lebih padat dan terkompresi. Setelah itu, fluida dialirkan melalui pipa penghubung melalui nozzle. Nozzle adalah komponen kunci dalam water jet pump karena dia bertanggung jawab untuk mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik aliran air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika fluida melewati nozzle, bagian dalam nozzle diatur dengan cara tertentu sehingga menghasilkan kontriksi atau pengurangan diameter yang tajam pada bagian tengah nozzle. Kontriksi ini menyebabkan peningkatan kecepatan fluida yang keluar dari nozzle dan dengan demikian menghasilkan jet air dengan tekanan yang tinggi. Proses ini sering disebut dengan prinsip Venturi yang didasarkan pada perubahan tekanan dan kecepatan fluida saat melewati kontriksi. Jet air yang dihasilkan oleh water jet pump dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk membersihkan permukaan atau area yang sulit dijangkau, cutting atau pemotongan material seperti logam, batu, atau bahan lainnya, dengan menggunakan media cutting seperti abrasi dan lain-lain. Dan juga untuk membantu dalam proses industri seperti pengeboran, membor, dan mengelas. Meskipun terlihat sederhana, water jet pump membutuhkan pengaturan yang cermat dan teknologi yang tepat. Untuk menghasilkan aliran air yang kecepatan dan tekanan yang dibutuhkan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja water jet pump, termasuk desain nozzle, kecepatan aliran air, tekanan air, dan keausan pada komponen mesin.
Saran untuk peningkatan kinerja dan efisiensi water jet pump. Pertama, pemilihan nozzle yang tepat. Pilihlah nozzle yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nozzle yang salah dapat mengakibatkan hilangnya tekanan dan kecepatan aliran air. 2. Perawatan dan perbaikan yang rutin. Water jet pump membutuhkan perawatan dan perbaikan rutin untuk menjaga kinerja dan efisiensi alat. 3. Gunakan teknologi terbaru. Gunakan teknologi terbaru yang tersedia untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi water jet pump. Misalnya, pilih pompa yang memiliki fitur pengontrol kecepatan variabel yang dapat mengatur laju aliran air sesuai dengan kebutuhan. 4. Pelatihan operator yang tepat. Operator yang terlatih dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi water jet pump. Terakhir, monitoring dan evaluasi kinerja. Lakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin untuk mengetahui apakah water jet pump beroperasi dengan efisien atau tidak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam mini project yang berjudul analisis aliran water jet pump telah dibahas tentang konsep dasar, prinsip kerja, serta pengaruh aliran air terhadap performa dan efisiensi dari water jet pump. Dari hasil analisis aliran air pada water jet pump, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan aliran air yang dihasilkan oleh pompa, maka semakin besar pula daya yang dibutuhkan oleh pompa dan semakin besar efek gesekan pada pipa dan nozzle. Selain itu, penggunaan nozzle yang tepat juga sangat mempengaruhi performa dan efisiensi dari water jet pump. Nozzle yang salah dapat mengurangi efisiensi penggunaan energi dan mengurangi tekanan dan kecepatan aliran air. Oleh karena itu, diperlukan perawatan dan perbaikan rutin pada water jet pump untuk menjaga kinerja dan efisiensinya. Selain itu, pemilihan teknologi terbaru seperti pengontrol kecepatan variabel dan pelatihan operator yang tepat juga dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi dari water jet pump. Dalam penelitian selanjutnya, dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, suhu, dan tekanan. Hal ini akan membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja dan efisiensi dari water jet pump, serta memperbaiki desain dan pengoperasiannya. Manfaat bagi masyarakat. 1. Meningkatkan efisiensi dan kinerja pompa. Dengan melakukan analisis aliran air pada water jet pump, dapat diketahui bagaimana cara mengatur kecepatan aliran air yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pompa. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas industri. Kedua, mengurangi biaya perawatan. Dengan memahami cara kerja dan prinsip aliran air pada water jet pump, dapat dilakukan perawatan yang tepat dan terjadwal. 3. Meningkatkan kualitas produk. Water jet pump sering digunakan dalam industri manufaktur untuk memotong atau membersihkan bahan yang digunakan. Dengan menggunakan pompa yang efisien dan berkualitas, dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi waktu produksi yang dibutuhkan. Keempat, mengurangi dampak lingkungan. Dengan menggunakan pompa yang efisien, dapat mengurangi konsumsi energi dan penggunaan air yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Terakhir, meningkatkan keamanan. Water jet pump memiliki potensi bahaya yang besar jika tidak dioperasikan dengan benar. Dengan memahami konsep dasar dan prinsip kerja water jet pump, operator dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kecelakaan. Dengan demikian, analisis aliran air pada water jet pump memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi industri yang mengandalkan water jet pump sebagai salah satu alat produksinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mit Salamir dan Rahmatul Akbar, juga kepada saya sendiri. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih
presentasi kami sudah selesai. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk kelompok laporan mini project tentang analisis aliran air pada water jet pump. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.